Saudara, bertemu kembali bersama saya Dinda Ayu Pratiwi dalam Berita Sepekan Ketapang TV Jurnal. Berbagai informasi menarik dan terhangat akan kami suguhkan untuk Anda. Inilah dia Berita Sepekan Ketapang TV Jurnal. Swab massal ini dilakukan oleh Satgas COVID-19 bersama dengan Polres Ketapang, Kodim 1203, Satpol PP, BPBD, dan Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang dalam rangka memutus rantai penyebaran virus COVID-19 dan cipta kondisi menjelang bulan Ramadan yang dilakukan di tempat-tempat hiburan malam. Kegiatan ini guna mendisiplinkan masyarakat tentang pentingnya menerapkan protokol kesehatan dimanapun berada dan men-tracing penyebaran virus COVID-19 agar dapat ditanggulangi secara cepat. Kami dari Polres Ketapang, saya adalah Kablompok Polres Ketapang, Malaysia. Jadi pada malam hari ini kita bersama instansi terkait yaitu TNI, kemudian OBP, BPBD dan Dinkes. Kita akan melaksanakan kegiatan swab, random swab di tempat hiburan. Tujuan daripada kegiatan malam ini adalah kita mau men-tracing daripada penyebaran COVID yang ada di tempat hiburan, beberapa tempat hiburan yang ada di wilayah Kabupaten Ketapang, bisa di kota dan Tapawan. Jadi tujuan daripada kegiatan ini, kami harapkan dengan adanya swab massal ini atau random swab ini, kita bisa memutus mata rantai COVID dan bisa men-tracing ataupun mendeteksi penyebaran COVID apakah dapat terjadi juga di tempat hiburan ataupun hanya terjadi di tempat biasa. Kemudian kita juga memberikan edukasi pada masyarakat bahwa di mana tempat pun apapun yang mereka kunjungi wajib hukumnya kita menerapkan prokes. Tujuannya guna memutus rantai COVID-19 yang ada di Kabupaten Ketapang. Tim Satgas COVID-19 di Kabupaten Ketapang berharap agar masyarakat dan pelaku usaha di Kabupaten Ketapang tetap menerapkan protokol kesehatan 5M, yaitu mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Paulina Piling melaporkan untuk Ketapang TV Jurnal. Lampu. Seperti inilah video penangkapan kelima buah kapal penangkap ikan berbendera Vietnam di Laut Natuna. Aksi kejar-kejaran antara petugas dengan para pelaku terjadi di Laut Natuna pada Kamis 8 April 2021. Bahkan, para pelaku sempat melakukan perlawanan dengan petugas karena tidak mau diamankan. Petugas juga sempat melepaskan beberapa kali tembakan ke arah kapal pelaku dan akhirnya para pelaku berhasil dilumpuhkan oleh petugas. Dari hasil operasi, 5 buah kapal diamankan. Petugas juga mengamankan sebanyak 28 awak kapal, semuanya warga negara Vietnam. Sementara dalam menjalankan aksi atau modusnya, para pelaku ini menggunakan modus baru dengan menggunakan jaring cumi dan mengincar cumi-cumi sebagai komoditas tangkapan. Patroli kita dari PSDKP ada menangkap karena mereka masuk ke wilayah kita jauh ya, masuknya berani sekali. 5 kapal penangkap ikan khusus, tapi khusus cumi-cumi. Jadi mereka tahu pada saat ini di Natuna itu musim cumi keluar, mereka nangkap cumi. Tadi saya lihat di pakannya banyak, penuh, nanti bisa dilihat ya. Ada sebagian yang dikeringkan karena yang kering itu lebih mahal, jauh lebih mahal dari yang basah. Dari persediaan esnya kita lihat itu mereka mau beroperasi sekitar 2 bulan, 1 bulan lagi. Paling cepatnya 1 bulan, 2 bulan. Jadi mereka 2 bulan di laut. Palka-palkanya setelah penuh semua, baru mereka pulang. Biasanya, nah ini PR bagi kami, utang kami,
dan kami berjanji bukan untuk menangkap, berjanji semaksimal mungkin. Ini nggak mungkin, mereka pasti ada trapper. Trapper itu ada kapal penampungnya. Jadi mereka kapal penangkap biasanya 15 kapal penangkap, 10 trapper. Itu biasa di supply dari kapal besar itu, persediaan diturunkan, nanti dari kapal kecil hasilnya naik ke trapper. Itu kalau jaring rusak diganti, pokoknya itu kapal logistik. Nah, kami khawatir mereka kapal logistiknya itu di daerah mereka gitu. Jadi kita nggak bisa masuk. Biasanya itu. Ya, mudah-mudahan lah sekali waktu sepandai-pandainya supaya melompat sekali waktu jatuh dua ya. Mudah-mudahan mereka masuk, kita tangkap. Ini kapal kami yang awal langsung balik ini ke Natuna. Semuanya. Dan ada beberapa tempat lain yang rawan berpotensi untuk terjadi pencurian. Dengan penangkapan 5 kapal ikan asing berbendera Vietnam ini memperpanjang catatan penangkapan pelaku pencuri ikan di Laut Indonesia. Pada tahun 2021, KKP telah melakukan proses hukum terhadap 72 kapal yang terdiri dari 7 kapal berbendera Vietnam, 5 kapal berbendera Malaysia, 60 kapal berbendera Indonesia. Dari kota Pontianak, M. Amarudin Paulina Piling mewartakan untuk Ketapang TV Jurnal. Inilah sisa-sisa dari sebagian wilayah Dusun Sungai Tengar, Desa Mekar Utama, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Setelah sebelumnya dihantam angin kencang dan ombak tinggi yang mengakibatkan abrasi yang cukup parah di pesisir pantai. Dari keterangan warga, sejak beberapa tahun terakhir, belasan rumah dan lahan milik warga telah hilang ke dasar laut, serta puluhan rumah lainnya mengalami kerusakan yang cukup parah. Bahkan, ada di antaranya yang sudah mengungsi ke tempat yang lebih aman. Warga meyakini abrasi parah di kawasan mereka mulai terjadi setelah adanya tanggul pelabuhan milik PT WHW yang memantulkan gelombang pasang laut ke garis pantai pemukiman warga. Abrasi ini terjadi mulai kelihatan dampaknya itu saat mulai proses pembuatan tanggul WHW. Tanggul WHW yang arah ke laut. Di sekitar 2015 lah, mulai terasa itu. Iya. Daratan kurang lebih hampir 50 meter, Pak. Yang hilang itu ya? Kurang lebih 50 meter. Untuk rumahnya yang terdata mulai dari 2017 sekitar 14 rumah. Yang sudah hilang sampai yang sekarang? Sudah hilang sama sekali. Yang belum terdampak untuk saat ini mungkin ada lebih dari 5 buah rumah. Yang sudah terdampak juga? Terdampak. Kemungkinan tahun ini kalau seandainya tidak adanya abrasi mungkin rumah ini habis. Sudah mulai banyak yang mengungsi. Untuk tahun ini mungkin bapak yang satu ini kemarin udah mulai mengungsi, terus yang sebelah sana ada beberapa buah rumah udah mulai kabur-kabur mengungsi. Rumah saya sih sekarang sudah hancur lah, bukan merusak, di belakang itu udah habis. Sewaktu kejadian angin kencang kemarin, saya mengungsi ke Sungai Nanjung. Oleh karena sudah tidak mampu diam di sini, ombak itu sudah di bawah kolong. Itu kapan kejadian itu, Pak? Kejadian itu tahun 2000, tanggal 2020. Oh, 2020 kemarin ya? Iya. Harus tetap tinggal di sini karena tempat lain tidak ada. Walaupun istilahnya nanti kalau angin kencang kami ngungsi. Tapi mencoba tetap bertahan di sini, Pak ya? Gitu. Oke. Cuma saya berharap selaku masyarakat sini mungkin pemerintahan daerah, pemerintah harus membantu kami lah bagi pesisir pantai ini. Macam pemerintahan itu bukan tidak melihat, cuma dia itu tidak memperhatikan kami pesisir pantai ini. Itu. Semenjak dari berdirinya PT WHW inilah ada segala macam-macam lah, pokoknya kan istilahnya macam pantainya, abrasinya sekarang sudah rusak semuanya. Semenjak ada perusahaan ini ada semualah gejalanya, efek-efeknya untuk masyarakat semua kan. Buktinya kan sekarang kan bisa dilihat semua kan sekarang ini. Katanya pantai-pantai semua ini, padang perumahan-perumahan ini kan sudah dekat-dekat pantai semua. Habis ya? Iya.
Oke. Sejak dulu sebelum adanya pelabuhan ini apakah pernah ada abrasi seperti ini, Pak? Belum. Belum ada. Cuma yang ada yang kayak bukti yang kayak gini kan enggak bisa dipertahankan kan kalau kayak gitu. Kan Anda kan bisa melihatnya sekarang kan. Gara-gara ada PT WHW ini lah. Hingga saat ini, belum ada tindakan atau bantuan dari pemerintah beserta pihak perusahaan kepada masyarakat yang terdampak abrasi, yang terus mengancam di tanah kelahiran mereka sendiri. Paulina Piling melaporkan untuk Ketapang TV Jurnal. 242 kasus dengan rincian 49 kasus tindak pidana. Selama 2 pekan pelaksanaan operasi Pekat Kapuas 2021 dari tanggal 26 Maret sampai tanggal 11 April 2021, jajaran Polres Ketapang telah berhasil mengungkap sebanyak 242 kasus dengan rincian 49 kasus tindak pidana dengan 70 orang tersangka naik ke tahap penyidikan, sedangkan 193 kasus lainnya dilakukan pembinaan. Adapun kasus-kasus yang diungkap diantaranya narkoba sebanyak 24 kasus dengan tersangka 33 orang dan barang bukti yang diamankan berupa sabu seberat 224,87 gram bruto, pil Inex sebanyak 66,5 butir, dan uang tunai sebesar Rp251.312.000. Sebanyak 15 kasus judi dengan 27 tersangka dan barang bukti berupa 108 lembar kartu remi box, 3 buah nota togel, 3 buah handphone, 1 buah lapak, 3 buah dadu, serta uang tunai sebesar Rp17.987.000. 52 kasus miras sebanyak 4 kasus diantaranya merupakan produksi miras rumahan. Dengan tersangka 4 orang dan barang bukti 1 drum arak olahan, 25 drijen, 1 buah panci besar, 3 kantong ragi, dan 10 karung gula. Sebanyak 41 kasus prostitusi yang ditangkap melalui razia di hotel dan penginapan yang kesemuanya hanya diberi pembinaan. Dari 37 kasus premanisme, sebanyak 2 kasus naik tahap penyidikan, yaitu kasus pencurian handphone dengan 2 orang tersangka dan BB 1 buah parang, 1 buah pisau, 8 kantong plastik miras, dan 3 botol miras jenis arak putih. 18 kasus petasan dengan BB 52 kotak petasan berbagai merek dan 12 ikat kembang api. 54 kasus senjata tajam dengan BB yang disita 54 bilah parang yang kesemua pelaku dilakukan pembinaan. 242 kasus dengan rincian 49 kasus tindak pidana dengan 70 orang tersangka, yaitu naik ke tahap penyidikan, sedangkan 193 kasus lainnya dilakukan pembinaan. Sesuai dengan target operasi, pelaksanaan operasi Pekat ini diantaranya adalah narkoba. Selama pelaksanaan operasi tanggal 26 Maret sampai dengan 11 April 2021 telah menangkap atau mengungkap sebanyak 24 kasus dengan tersangka 33 orang, 31 orang laki-laki dan 2 perempuan. Kemudian untuk pasal yang dipersangkakan terhadap pelaku, yaitu pasal 112 dan 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman minimal 5 tahun dan maksimal 20 tahun penjara dan denda paling banyak 10 miliar. Kita juga melakukan penangkapan dan pengungkapan judi sebanyak 15 kasus. Kemudian dengan tersangka 27 orang, terdiri dari 23 laki-laki dan 4 perempuan. Kemudian untuk pasal yang disangkakan kepada para pelaku, pasal 303 KUHP dengan ancaman hukuman paling lama 10 tahun penjara dan atau denda paling banyak 25 juta rupiah. Kemudian target operasi yang kita lakukan penangkapan atau pengungkapan yaitu kasus miras. Dari 52 kasus yang diungkap miras tersebut, sebanyak 4 kasus miras yaitu produksi miras rumahan naik ke tahap penyidikan dengan tersangka 4 orang. Kemudian untuk keempat pelaku produksi miras tersebut diancam dengan pasal 204 KUHP tentang perbuatan menjual bahan makanan yang dapat membahayakan orang lain dengan ancaman pidana paling lama 15 tahun penjara. Kemudian untuk 48 kasus miras lainnya, yaitu dilakukan pembinaan
karena hanya menjual miras dengan skala kecil, dan langkah penegak hukum yang dilakukan adalah membuat surat pernyataan oleh para pelaku atau penjual miras untuk tidak menjual miras lagi. Kemudian diketahui oleh Forkopimcam di mana kita melakukan pengungkapan miras tersebut. Kemudian selanjutnya target adalah prostitusi. Sebanyak 41 kasus prostitusi yang diungkap melalui razia di hotel dan penginapan, yang mana semuanya dilakukan pembinaan karena para oknum pelaku tersebut sudah berumur dewasa dan pelaku tersebut tidak dalam perikatan pernikahan dan dilakukan suka sama suka, sehingga dibuatkan surat pernyataan untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi. Kemudian untuk kasus premanisme sebanyak 77 kasus. 2 kasus naik ke penyidikan, yaitu kasus pencurian handphone dengan membawa senjata tajam. Kemudian kasus penganiayaan di tempat hiburan sebanyak 2 orang dengan barang bukti berupa 1 buah parang, 1 buah pisau, 8 kantong plastik miras jenis arak, dan 3 botol miras arak putih. Kemudian pelaku diterapkan pasal 363 KUHP tentang tindak pencurian dengan pemberatan ancaman 4 tahun, serta 351 tentang tindak pidana penganiayaan ancaman 3 bulan penjara. Kemudian untuk 30 kasus premanisme lainnya dilakukan pembinaan karena premanisme yang dilakukan itu adalah ditemukannya pelanggaran seperti berkumpul di tempat keramaian, kemudian sambil mengkonsumsi miras dan mengganggu ketertiban umum. Di antaranya adalah mabuk. Kemudian selanjutnya target operasi adalah petasan. Sebanyak 18 kasus petasan dengan barang bukti yang disita, 52 kotak petasan terdiri dari bermacam merek, 12 ikat kembang api. Yang di hadapan rekan-rekan media ini adalah salah satu sampel, 1 kotak yang kita hadirkan, namun yang lainnya ada di gudang barang bukti. Dan kesemuanya dilakukan pembinaan karena oknum pelaku hanya menjual petasan dalam skala kecil berupa lapak petasan yang dijual berkategori mainan anak-anak. Kemudian selanjutnya adalah sajam, sebanyak 54 kasus sajam dengan barang bukti yang disita, yaitu 54 bilah parang, dan kesemuanya dilakukan pembinaan dikarenakan saat oknum warga yang dilakukan razia sajam tersebut, kesemuanya membawa sajam untuk keperluan pengamanan diri. Mungkin itu saja berkaitan dengan rilis hasil pelaksanaan operasi pekat yang dilaksanakan oleh Polres Jajaran beserta Polres Ketapang dengan Polsek Jajaran yang ada di wilayah hukum Kabupaten Ketapang. Operasi Pekat Kapolres ini digelar dalam rangka untuk menekan angka kriminalitas dengan tujuan menciptakan situasi Kamtipnas yang aman dan nyaman, khususnya di Kabupaten Ketapang. Paulina Piling melaporkan untuk Ketapang TV Jurnal. Rapat dengar pendapat mengenai tindak lanjut kesepakatan antar masyarakat Dusun Bagan Musik, Desa Asam Besar Kecamatan Manis Mata dengan PT HSL Kargil Group dilaksanakan di Aula Gedung DPRD Kabupaten Ketapang pada Rabu 14 April 2021. Menurut PT HSL, mereka telah dan akan terus mematuhi semua peraturan dan prosedur yang berlaku yang telah ditetapkan oleh pemerintah Indonesia. Namun, menurut masyarakat Bagan Kusik, bahwa pihak PT Kargil belum melakukan ganti rugi tanam tumbuh walaupun lahan mereka telah diakomodir oleh pihak manajemen PT. Situasi sempat memanas dan hampir terjadi kericuhan di tengah rapat dengar pendapat di Aula Gedung DPRD Kabupaten Ketapang. Masyarakat Desa Bagan Kusik berharap agar pemerintah daerah maupun instansi terkait dapat memberikan apa yang menjadi hak masyarakat. Yang jelas hasil daripada RDPO hari ini itu baru mencakup 1 poin ya dari 9 tuntutan yang kita ajukan. Nah, jadi baru 9 poin pertama yang itu baru diakomodir oleh PT Kargil. Nah. Untuk fokus yang ganti rugi ini dulu Bang, mungkin tanggapan Abang sendiri gimana? Ya,
Kita akan fokus untuk menyangkut masalah ini, kita akan giring, kita akan kawal supaya barang ini bisa menyampai ke yang bersangkutan, ke pemilik, ya, kita akan kawal. Dari 2.400 tadi kan ada sebagian yang dibayarkan katanya, gimana tuh Bang? Itu dulu kan sebenarnya ada lahan-lahan tanah yang udah dibayar oleh perusahaan, tapi tidak ada GRTT. Itu yang kita maksud, gitu loh. Nah, ganti rugi tanam tumbuh itu tidak ada dilakukan oleh perusahaan, walau lahannya udah diakomodir oleh manajemen. Harapan kami pemerintah daerah, instansi terkait, ya, terus pemerintah daerah, pemerintah pusat, tolong dengarkan apa yang menjadi aspirasi hak kami selaku masyarakat adat di lapangan, dan ini harus diakomodir oleh pemerintah. Jangan dibiarkan. Kalau dibiarkan terjadi masalah di lapangan, jangan salahkan masyarakat. Untuk menemukan solusi dalam memecahkan masalah ini, RDP pun diambil oleh pihak DPRD Kabupaten Ketapang untuk memediasi permasalahan tersebut. Pihak DPRD membentuk tim dari Satgas, Satlak, dan TP3K yang akan memverifikasi data dengan waktu 10 hari dan diawasi langsung oleh anggota DPRD Komisi 2. Ada 3 poin. Yang pertama bahwa ada sebagian lahan masyarakat Dusun Bagan Kusik, Desa Asam Besar, Kecamatan Manis Mata yang belum diganti rugi oleh perusahaan Kargil. Oleh karena itu dibentuklah akan berkoordinasi untuk memverifikasi data itu dari Satgas, Satlak, dan TP3K, diawasi oleh anggota DPRD Komisi 2. Dalam waktu 10 hari akan dilakukan verifikasi data. Kalau itu terbukti, itu benar terbukti bahwa dari perusahaan Kargil itu ada indikasi diduga melakukan tindak pidana seperti yang disampaikan tadi, kita juga akan mendorong supaya permasalahan ini larinya ke jalur hukum atau RSPO atau lembaga independen yang menangani dalam masalah ini. Kita juga dari DPRD akan menggunakan hak angket atau untuk penyelidikan masalah ini. Tergantung dulu permasalahannya. Kalau memang dari Kargil dinyatakan atau mereka bersalah tapi tidak bertanggung jawab terhadap permasalahan ini, kita angkat kasus ini. Kalau mereka terbukti bersalah. Nah, untuk sementara ini verifikasi data dulu, verifikasi data terkait ganti rugi tanam tumbuhan dan lahan tersebut. Harapan kami kepada Dewan, perusahaan yang berinvestasi di Kabupaten Ketapang, dalam hal ini khususnya Kargil Group atau PT HSL, itu mensejahterakan masyarakat, membayar apa yang menjadi kewajiban mereka, termasuk ganti rugi tersebut. Apabila mereka tidak membayar atau tidak bertanggung jawab, kami Dewan juga akan membantu masyarakat, perjuangan masyarakat untuk memenuhi atau mencapai keinginan daripada tuntutan mereka tersebut. Himbauan kepada masyarakat untuk mentaati jalur, untuk tetap memenuhi aturan yang ada, yaitu ini sudah tepat mereka melakukan mediasi juga terhadap masyarakat di lapangan. Jangan main hakim sendiri, artinya serahkan ini kepada ahlinya. Contoh, mereka audiensi udah benar ini tepat di DPRD. Kalau memang ini dari Kargil juga melanggar aturan secara pidana, bisa juga dilapor ke aparat penegak hukum. Jadi harapan kepada kami untuk perusahaan supaya menepati janji mereka, juga kepada masyarakat untuk bersabar, ikuti proses yang sudah berjalan sekarang ini. Rapat dengar pendapat yang dimulai pada pukul 9.00 pagi tersebut berakhir pada pukul 13.00 waktu Indonesia Barat. Semoga hasil dari solusi permasalahan rapat dengar pendapat pada hari ini tidak merugikan kedua belah pihak dan cepat mendapatkan titik temu. Dari Kabupaten Ketapang, Dinda Ayu Pratiwi, Dita Oktari Mauludea mewartakan untuk Ketapang TV Jurnal. Selama 3 generasi masyarakat adat Desa Batudaya memperjuangkan hak mereka kepada PT SMP. Sengketa kompensasi lahan plasma dan GRTT yang belum dibayarkan pihak PT SMP kepada masyarakat adat Desa Batudaya menjadi persoalan yang dibahas pada rapat dengar pendapat di Aula DPRD Kabupaten Ketapang pada Kamis 15 April 2021.
Masyarakat meminta kompensasi plasma sebesar 2.500.000 kepada pihak PT, namun dari pihak PT hanya menyanggupi sebesar 750.000 per kepala keluarga. Hal ini kemudian menjadi pemicu kemarahan masyarakat dikarenakan jumlah tersebut tidak sesuai dengan kesepakatan awal yang sudah disepakati selama 4 tahun yang lalu. Untuk memberikan ketenangan atau hasil dari tawaran dari perusahaan bahwa mereka minta tenggang waktu lagi, rentang waktu dari tuntutan kita ini, mereka minta di bulan Juli tanggal 31 itu paling lambat. Menurut mereka paling lambat, maka mereka akan menyerahkan lahan. Adapun tambahan plasma segala macam itu menyesuaikan ukuran lahan yang ada di lapangan, khususnya Desa Batu Daya. Berdasarkan cek lapangan yang saya lakukan sebulan yang lalu itu ada beberapa areal atau wilayah masyarakat adat seperti itu. Seperti ada yang kita curigai juga ada pembukaan izin di luar dari HGU pun ada. Tetapi kan ini bukan kewenangan kita seperti itu ya, tetap itu kewenangan lembaga yang membidangi itu. Harapannya kembalilah ketika kita telah membentuk undang-undang perkebunan yang ada di Kabupaten Ketapang dalam bentuk perda, ya ikuti itu, patuhi itu, dan masyarakat sebetulnya jangan selalu dijadikan korban. Dan pada dasarnya juga lembaga terkait dalam hal ini Disbun, langsung saya sebut saja, karena apa? Bertindak atau mengatasi persoalan selalu gaya seperti pemadam kebakaran, ketika ada masalah baru muncul. Tapi tidak pernah melakukan evaluasi berjenjang terhadap investor yang ada di kabupaten ini, seperti itu. Seperti yang terjadi hari ini, FR dalam hal ini Presus ini. Mereka ada 5 perusahaan yang ada di Kabupaten Ketapang, tapi dalam aturan perda itu mereka tidak mendirikan kantor perwakilan di kota ini atau di kabupaten ini. Ini sudah menyalahi, tetapi pemerintah tutup mata. Dan ada banyak hal yang pemerintah tutup mata terhadap perkara-perkara perkebunan di masyarakat. Jadi harapan kita kepada Bupati Ketapang dalam hal ini yang membidang yaitu Dinas Perkebunan, tolong perhatikan masyarakat, dibantu persoalan-persoalan yang ada. Jangan sampai gejolak atau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari atau beberapa hari ke depan di tengah masyarakat, baru kita sibuk. Sebetulnya kan ada, setiap perkara itu pasti ada solusi, pasti ada jalan keluarnya. Tetapi kalau sudah parah baru kita mencari jalan keluar, ya tetap timbul korban seperti itu. Kalau kesan kesana saya pastikan ada atau tidak, tapi bicara oknum pasti ada. Karena apa? Harusnya sebagai orang yang membidangnya atau topoksinya di situ, dia harus bekerja semaksimal mungkin bahwa ada hal di lapangan dia mengerti. Ini ada banyak pelanggaran yang dilakukan di tataran masyarakat. Pada dasarnya adalah plasma seperti itu, atau mungkin ada limbah segala macam, itu banyak juga. Sudah cukup berapa lama barang ini bergulir? Kalau khusus Desa Batu Daya udah 24 tahun, Bang. Dari 97 itu udah 2 generasi yang meninggal. Seperti itu. Dan plasma enggak pernah dibagi? Plasma ini yang dituntut hari ini, Bang. Lama dari tahun 2000. Iya, memang mereka pernah take over di beberapa tahun yang lalu, itu ada take over ke PT SMP. Tetapi dalam aturan perkebunan kan 48 bulan itu sudah harus diberikan hak masyarakat yang 20%. Oke, kita mendamaikan masyarakat untuk ayo yakin saja bahwa DPR menjadi perpanjang tanganan masyarakat, bisa mengayomi atau bisa memfasilitasi hal ini menjadi lebih baik. Kita hindari hal-hal yang di kemudian hari akan terjadi. Maka ada perjanjian-perjanjian yang kita bangun di situ, termasuk ketika pelanggaran di beberapa updealing tadi akan kita ambil alih dan diblok. Seperti itu, sampai mereka memberikan hak-hak kita. Dan ada hukum adat yang akan kita berlakukan terhadap pelanggaran yang mereka lakukan lagi. Setelah mengalami beberapa perdebatan panjang, akhirnya rapat dengar pendapat tersebut menemukan titik temu, di mana pihak perusahaan dan masyarakat menyetujui beberapa poin tuntutan, yaitu yang pertama, PT SMP akan memberikan konversi plasma sebesar 20% HGU pada bulan Juli dan paling lambat akan dibayarkan pada tanggal 31 Juli 2021. Kemudian, masyarakat Desa Batu Daya dan pihak PT SMP akan melakukan pengukuran ulang total luas lahan yang disengketakan. Yang ketiga, yaitu pihak PT SMP akan mengganti rugi biaya transportasi yang digunakan oleh masyarakat selama proses gugatan berlangsung.
Jika dalam tenggang waktu yang telah ditentukan, pihak PT SMP belum juga melakukan konversi plasma kepada masyarakat Desa Batudaya, maka pihak DPRD akan membentuk panitia khusus untuk menyelidiki alasan keterlambatan ganti rugi perusahaan tersebut. Ada 5 poin tadi, semua sudah ada kesepakatan antara kedua belah pihak untuk penambahan luas atau penambahan jumlah petani plasma. Itu dari pihak perusahaan akan mengukur kembali bersama dengan perwakilan masyarakat, Satgas dan TP3K yang didampingi oleh anggota Komisi 2. Ya, selanjutnya apakah ada pengawasan dari pihak Dewan sendiri untuk kasus ini masih bergulir? Dari Dewan tetap mengawasi proses ini sampai selesai. Untuk terkait masalah adat itu diselesaikan antara kedua belah pihak, antara masyarakat adat Desa Batudaya Simpang 2, Kecamatan Simpang 2 dengan perusahaan PT SMP. Satu Pak, terus ini kan untuk pembayaran kan ada tanggal yang ditetapkan. Ketika tanggal itu pihak perusahaan mengingkari, apa yang menjadi komitmen dari DPR sendiri? Tadi sudah ada kesepakatan apabila dari PT SMP tidak menepati janji melakukan pembayaran pada tanggal 31 Juli 2021, itu pihak masyarakat akan melakukan penutupan atau penghentian kegiatan sementara di Desa Batudaya. Untuk dari anggota DPRD, kami akan melakukan rapat internal untuk membentuk pansus sesuai mekanisme pembentukan pansus untuk menyelidiki masalah ini. Kenapa perusahaan masih ingkar dengan janji yang dibuat oleh mereka sendiri? Dari Kabupaten Ketapang, Dinda Ayu Pratiwi, Muhammad Naufal mewartakan untuk Ketapang TV Jurnal. Demikianlah berita sepekan Ketapang TV Jurnal edisi hari ini. Kami segenap keluarga besar Ketapang Multimedia mengucapkan selamat berakhir pekan.